Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Malam hari ini seperti biasa di hari Rabu kita mengadakan live trading. Jadi kita menganalisa secara teknikal beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Bersama saya Rudi Oktrianto, nanti juga ada teman saya Ardiansah yang akan memberikan analisa secara teknikal. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Kalau kita lihat di beberapa pergerakan market, terutama emas XAUSD dari tadi naik turun ya, tapi kecenderungannya dari sesi perdagangan Asia sampai di awal perdagangan Eropa, harga emas kecenderungannya naik sampai di level 1792. Cuman saat ini menjelang open market sesi perdagangan Amerika Utara, harga emas sempat terkoreksi cukup ya lumayan dalam sih sampai di 1782. Nah, saat ini masih running di 1785. Kemudian untuk data ekonomi hari ini yang akan dirilis untuk tadi pagi ada laporan dari API, Amerika Petroleum Institute, itu merilis mengenai jumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika yang angka aktualnya minus sekitar 3.089.000 dari minggu kemarin minus sekitar 747.000. Nah, ini ada penurunan yang cukup lumayan berkurangnya lumayan cukup banyak sekali laporan versi API ya tadi pagi yang membuat harga crude oil sempat melambung naik sampai di level 72,75 dolar per barel untuk sampai di sesi pembukaan sesi perdagangan Amerika Utara. Sekarang masih running di 72,54 dolar per barel. Nah, untuk malam hari ini yang perlu diperhatikan itu nanti ada data ekonomi dari Amerika yaitu lowongan pekerjaan diperkirakan ada penurunan ya dari 10.438.000 ke 10.369.000. Untuk aktual nanti kita akan lihat di jam 10 malam karena ini termasuk kategori bintang 3 ya untuk yang dari investing. Saya ngupdate dari investing.com. Kemudian ada Bank of Canada yang akan merilis mengenai suku bunga terbaru. Diperkirakan malam hari ini Bank Sentral Kanada kemungkinan akan mempertahankan suku bunganya sebesar 0,25%. Tapi untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 10 malam. Nah, yang diperhatikan ini biasanya pers conference ya atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Kanada terkait mengenai kondisi perekonomian di negara Kanada, kemudian mengenai lapangan pekerjaan, kemudian mengenai aktivitas perekonomian yang lainnya. Itu yang akan disoroti di situ. Dan yang paling penting biasanya inflasi. Nah, inflasi juga akan dilihat perkembangan inflasi sampai hari ini untuk di negara Kanada dan saya rasa ini juga akan berpengaruh terhadap mata uang Kanada dolar. Nah, ini bagi Anda yang malam hari ini mempunyai open posisi berkaitan dengan mata uang Kanada dolar, diperhatikan nanti malam pergerakannya di jam 10 malam di MetaTrader 5 GK Invest. Kemudian jam 22.30 Energi Informasi Administrasi EIA akan merilis mengenai jumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika. Nah, itu nanti paling nggak akan kembali lagi menguji pergerakan crude oil. Apakah versi EIA ini juga sama dengan versi API yang tadi pagi dirilis, yaitu terjadi pengurangan jumlah cadangan minyak mentah di Amerika dibandingkan minggu kemarin,
ataukah malah bertambah. Nah, ini cukup menarik, terutama bagi Anda yang saat ini memiliki open posisi crude oil. Nah, diperhatikan dia. Dan kalau kita lihat di beberapa market untuk EU, Euro USD juga sepanjang sesi Asia tadi, perdagangan Asia mengalami penguatan. Cuman untuk saat ini di Amerika, pembukaan sesi perdagangan Amerika Utara mengalami pelemahan ya untuk EU, kemudian GU pun juga sama. Bahkan penurunannya untuk pound sterling USD ini cukup lumayan dalam nih, sampai di 1,31600. Nah, cukup cukup lumayan dalam. Kemudian untuk yen masih di 113,70, ada pelemahan. Jadi rata-rata untuk malam hari ini dolar lagi mengalami penguatan ya, ada sedikit penguatan. Kemudian untuk The Fed sendiri akan meeting di minggu depan ya. Minggu depan di hari Rabu, Kamis, hari Selasa, Rabu ya. Untuk laporannya biasanya kita bisa melihatnya di hari Kamis pagi, Kamis dini hari. Nah, itu akan kembali lagi menguji pergerakan US dollar. Apakah tapering benar-benar mungkin ada penambahan atau mungkin sudah sesuai dengan yang disepakati di pertemuan bulan November, ataukah mungkin ada perubahan. Nah, itu yang akan dicermati oleh para pelaku pasar seluruh dunia untuk meeting The Fed yang akan melakukan tapering ya, tapering. Kemudian untuk program di GK Invest, nah kita masih ada promo untuk akhir tahun ya, promo akhir tahun. Jadi kita menyediakan beberapa hadiah yang siap untuk Anda menangkan. Tentu saja harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi ada mobil Tesla, Toyota Fortuner, ada emas, ada iPhone 13, ada PlayStation 5, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang kalau Anda transaksi bersama GK Invest, khususnya di GK Invest Cabang Semarang, kemudian dihitung jumlah lotnya sesuai, nah hadiah tersebut bisa langsung Anda klaim dan bisa Anda bawa pulang. Kemudian untuk promo yang lainnya di GK Invest, kebetulan di akhir tahun 2021 ini, di bulan Desember, kita ada promo untuk bagi Anda yang membuka akun real dan deposit awal $500 atau 5 juta rupiah, ini Anda dapat fasilitas bebas biaya menginap. Nah, ini lumayan nih bagi Anda yang suka transaksi dan suka menyimpan open posisi dalam waktu beberapa hari. Nah, ini tidak ada tambahan biaya menginap jika masuknya $500. Jadi cukup murah sekali, cukup murah sekali. Jadi paling tidak untuk menambah menambah profit Anda lah ya. Kalau misalnya mungkin menahan posisi dalam beberapa hari, itu kan tidak ada tambahan biaya menginap. Kecuali biaya transaksi. Nah, biaya transaksi pun di GK Invest juga saya rasa sudah cukup murah ya. Untuk 0,1 lot setiap Anda open posisi buy atau sell, sebanyak 0,1 lot itu biaya transaksinya cuma $0,2. Kalau kita kurskan ke rupiah, tinggal dikalikan kurs $1 10.000 ya sekitar Rp2.000 atau 2.000 perak lah ya. Ya 2.000 perak itu ya untuk kalau sekarang sih untuk parkir motor ya, untuk parkir motor. Jadi cukup murah sekali untuk biaya transaksi. Jadi paling enggak mendukung Anda untuk untuk mencapai profit lebih cepat lah ya, karena kita biaya transaksinya juga cukup murah sekalinya gitu. Oke, saya rasa itu untuk promo di GK Invest. Kita langsung lihat aja di analisa secara teknikal, karena kita sudah terhubung dengan Ardiansyah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Wah, itu belakangnya komputernya gambar cat semua nih bro. Ya menunjukkan kalau analis lah ya, seperti itulah. Begitulah sepertinya Pak. Oke bro, mungkin langsung analisakan untuk beberapa instrumen trading, karena kalau kita lihat khususnya di emas nih, XAU USD ini kayaknya marketnya naik turun nih ya, dari tadi Ya, naik 90-an, turun lagi di 85, naik lagi ya. 19, seperti itu terusan.
sepertinya menarik untuk ditransaksikan untuk malam hari ini. Tapi kita juga perlu lihat analisa secara teknikal. Dan jangan lupa untuk live trade pada malam hari ini, disclaimer ya, jadi semua keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi ya tidak harus semuanya Anda pun posisikan, asalkan marginnya cukup juga nggak masalah sih. Tapi ya disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Nah, jadi paling nggak harus lebih bijak di dalam uh, bertransaksi, perhatikan risk management dan money management. Oke bro, silakan bro untuk Ya, Pak Rudi. analisa secara teknikal di sesi perdagangan Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi malam ini kita live trading lagi bersama GK Invest Semarang. Nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Ada beberapa pair yang menarik dan beberapa juga lanjutan yang analisa kita dari minggu lalu, dari payroll sampai minggu ini. Kita mulai aja langsung. Gold kita perhatikan kemarin kan kita udah sempat bahasakan yang sempat ngikutin kemarin payroll kan payroll kita kemarin dapat kita ngebayanya di 1771 1772 area ngebaynya targetnya ini 1771 kalau nggak salah kemarin TP1-nya ini 1771 dan TP2-nya itu di 1790. Nah, ini juga semua udah dapat. Nah, sempat juga kita bahasakan kemarin bahwa analisa untuk gold ini 1790 ini untuk sampai minggu ini ya. Yang kita bahasakan di Jumat kemarin. Sebenarnya ini targetnya masih lanjut untuk goldnya. Goldnya sebenarnya ini kita masih fokus nge-buy. Kalau kita perhatikan, gold ini masih area buy-nya kalau kita perhatikan ini. Areanya di 1784 ini area untuk posisi nge-buy. Targetnya itu di 1798 untuk goldnya. Sebenarnya targetnya masih ke sini. Ini 1798 dan 1811. Nah, ini TP2-nya. Nah, ini sebenarnya untuk di goldnya nanti. Jadi sebenarnya goldnya masih kita fokus nge-buy ya. Nah, ini coba kita lihat di trading view-nya gold. Iya, gold. Gold ini masih seperti polanya ya ini. Targetnya ini 1803. Jadi paling arahnya ke sini. Nah, ini sebenarnya targetnya untuk gold. Target gold sebenarnya ini ke 1790 sampai di 1803. Ini area untuk target untuk di goldnya. Ya, kalau kita perhatikan. Nah, cuman harap hati-hati ya untuk goldnya. Nanti coba kita lihat di mana di area mana kita bagus untuk posisi ngebuynya. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita buatkan dulu analisanya. Saya buatkan dulu untuk goldnya. Kita munculin aja dulu untuk tampilan baru goldnya ya. Gold. Nah, ini goldnya. Ya, saya buatkan dulu untuk goldnya. Tujuh belas sembilan tujuh dan 1718. Kasih di 1805 aja lah. Nah, ini sebenarnya untuk target-target goldnya.
Nah, jadi sebenarnya untuk goldnya ini masih polanya seperti ini. Targetnya. Goldnya. Masih polanya seperti ini. Untuk posisi ngebuy-nya nanti coba kita lihat dulu ya. Kita coba analisa dulu. Jadi polanya seperti ini. Kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan secara pattern-nya. Nah, ini kan modelnya kan seperti ini. Untuk goldnya. Nah, ini makin menyempit sebenarnya untuk posisi goldnya. Makanya ini pergerakan gold ini kemungkinan besar cuma di area-area ini nih. Jadi pergerakan besarnya nanti tinggal dilihat break ini salah satunya dan 1870 untuk break long term-nya dan ini 1721 untuk long term-nya juga untuk posisi nge-sell-nya. Jadi sebenarnya untuk di bulan ini kita masih fokus buy sell aja, masih posisi sideways sebenarnya di time frame daily ke bawah. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita perhatikan, nah, jadi sebenarnya ada pola sebenarnya di sini. Nah, ini. Jadi sebenarnya ini masih lanjutan ngebaik kita yang kemarin, walaupun sebenarnya di Jumat kemarin udah dapat TP-nya ya di 1790. Yang ini kemarin udah dapat TP di 1790. Jadi kita buat chart aja yang baru supaya agak lebih rapi kelihatan. Nah, ini. Jadi sama juga polanya. Nah, kemungkinan besar juga polanya seperti ini. Jadi kemungkinan besar goalnya cuma bergerak di channel yang kita buat ini, channel yang kita buat di area yang warna biru ini pergerakannya. Jadi targetnya itu nanti selanjutnya di 1797, 1805 dan 1812. Nah, target-target selanjutnya. Berarti masih naik ya bro ya? Masih Pak, kita masih Masih fokus masih naik ya. ngebuy. Cuman jangan lupa besok minggu depan ada FMC bro. Ya, betul Pak. Nah Makanya ya, kemungkinan besar ini kalau memang goldnya ini memang mau betul-betul jatuh harusnya dulu ke harga ini di 1830-an. Habis itu drop sampai di 60 ya. 1650. Nah, ini Oh bisa seperti 50-an ini ya. polanya. Tapi tinggal Hmm. kita lihat 1830 atau di 18 ini. Di area untuk nge-sell kita di area ini nanti. 30-an lah ya. Iya Pak, untuk posisi Dulu kan longnya. resisten resisten kuat kan di 33 kalau salah itu. Ya, 34. di area itu Pak, betul. Di 1830, 1833 di area inilah. Ini tanah itu. Nah, ini kalau kita buat yang lain. Hmm. Nah, ini 1831. Ini area posisi nge-sell yang paling bagus nanti ini kita bisa manfaatkan. Tapi untuk sekarang kita fokus ngebuy, kita manfaatkan aja peluang-peluang di tren-tren majornya. Nah, ini kalau kita bisa manfaatkan nanti tetap stop loss-nya nanti di 17 ini 1770 untuk posisi ngebuy atau yang nggak mau susah ya tunggu aja nanti di area ini untuk posisi ngasal nanti di area ini. Nah, ini kalau kita perhatikan jadi ini sebenarnya masih kategori koreksi karena ini sebenarnya impulsnya. Nah, ini kalau kita perhatikan goldnya. Nah, ini lagi dalam proses buat koreksi. Koreksinya ini bisa seperti ini sebenarnya. Nah, bisa di area ini nanti nge-sell atau di area ini. Salah satu nanti kita lihat. Nah, ini polanya kemungkinan besar seperti ini. Jadi yang kita manfaatkan sekarang ini untuk peluang di koreksinya aja. Nah, nah, ini bisa kita manfaatkan di sini untuk posisi ngebuy lagi di 17. Coba saya buatkan dulu. Mana chatnya? Oh, ini ada pertanyaan juga dari Pak Rino. Nanti sebentar kita jawab ya Pak Rino. Nih untuk news kayaknya ada Pak ya. Nanti coba kita Ada lihat. bro nanti untuk news dari Amerika lowongan pekerjaan jam Oh, 10.
Oh, jam 10. Oh ya, jam Ya, 10 nanti katanya Pak Rino. jam 10 prediksi eh, turun sih apa namanya dari bulan kemarin. Cuman kita nggak tahu nanti aktualnya apakah ada penurunan lowongan pekerjaan atau justru malah bertambah. Nah, gitu Oh kan. ya. Kalau kita lihat di sini, oh ya ini sebentar jam 10 ya, ya jam 10. Job opening dan crude oil. Untuk euro-euronya ini banknya libur ya ini hari. Ya, Italia itu libur. Ya Itali kalau kita perhatikan. Nah, mungkin kita fokus di gold aja atau dengan pound sterlingnya. Coba nanti kita lihat. Oke, kita lanjut kembali lagi. Ini saya buatkan dulu buy gold, eh, gold di harga 18 1880 sampai 18. Ini areanya. Saya coba buatkan areanya jangan sampai nggak dapat di 1880. Tujuh puluh TP 1797.00 TP2 di 18.05. Nah, ini coba kita ambil sampai TP2-nya. Walaupun sebenarnya targetnya masih ke 18.55, cuman kita coba pakai dua area aja untuk area TP-nya. Walaupun sebenarnya targetnya masih ke area ini ya, 18.05, 18.11 dan 18.33. Nah, saya takutnya sih jangan sampai cuman nggak nyampe 18.30 habis itu ngedrop. Jangan sampai di 18.11 aja. Makanya kita ambil area TP di area ini aja. Lumayan juga sebenarnya profitnya kalau dari 18 1782. Oh, salah. Sorry, salah ini. Salah. By God. Ini gimana nih caranya? Nah, by God di harga 1780. Salah tadi bukan 1880 ya, salah tadi. 17 17. bro ya. Iya, salah tadi 1880 saya tulis. Hanya masih 17. terbayang-bayang 1.800 ini. TW1 di 1797.00. 15.05.00. Nah, ini yang benar. Terlalu ketinggian ini 1880. Nah, ini area nanti untuk posisi ngebayangnya nanti. Oh, ya. Terus kalian untuk nanti ada Hang Seng bro ya. Ini soalnya ada yang tanya untuk Oh, transaksi apa analisanya Hang Seng. oh iya Pak. Siap, Indeks siap. Hang Seng. Hang Seng. Oh iya. Ya, jadi seperti itu untuk goldnya ya. Nanti kita ngebuy di 1780. Nanti coba kita lihat aja dulu pergerakannya. Jadi nggak usah terburu-buru untuk posisi goldnya. Karena sebenarnya gold masih bermain di area ini yang kita buat. Di area trendline yang kita buat. Masih bermain di sini. Nah ini area-areanya nanti. Jadi kita goldnya kita masih fokus ngebuy. 1780-an lah. Kalau untuk posisi ngebuy-nya. Ya, coba kita lihat dulu di H4-nya atau mau paling amannya sih nunggu ini. H4 nanti selesai di jam 8 jika harganya masih di area ini di 1783 di jam 8. Siap-siap nanti ngebuy di area 1780 di 1780 1782 di jam-jam 8 sampai jam 9. Lebih amannya nunggu selesai ini aja dulu. Coba kita lihat. Oke, kita lanjut. Coba kita perhatikan dulu di indeks dolarnya.
Untuk indeks dolar sebenarnya ini kita berarti ini biasanya ini kita sebutnya pattern flag atau bendera biasanya modelnya ini atau biasa juga channel. Nah, ini kemungkinan besar polanya seperti ini. Nanti coba kita lihat. Nah, paling di sekarang di 9630 paling ke sampai 9636 targetnya. Habis itu ngedrop targetnya ini. Jadi penurunannya di sini nih bisa sama penurunannya panjangnya dengan ini polanya. Nah, ini bisa seperti ini nanti. Nah, ini biasanya polanya seperti ini. Ini masih downtrend selama eh, nggak di break area ini. Kuncinya ini sih sebenarnya. Nah, selama nggak break di area ini berarti indeks dolarnya masih cenderung melemah. Jadi kalau perhatikan sini, cuman sampai di area ini 9630-an, 9636, habis itu drop ke 9550. Nah, ini area-areanya nanti nih. 199550, 9520. Nah, ini area penurunan untuk indeks dolarnya. Walaupun sebenarnya ini penurunannya masih kategori koreksi ya. Nah, karena kemungkinan nanti itu ya ini impulsnya, ini posisi koreksinya, polanya seperti ini. Penguatannya. Jadi dia yang berlawanan dengan indeks dolar kita masih fokus nge-buy seperti Euro USD, Pound Sterling USD, nge-sell di USD Japan Yen dan USD CHF kita nge-sell. Nah, itu. Nah, ini. Jadi indeks dolarnya ini masih cenderung melemah dari sisi teknikalnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan juga di sebenarnya udah saya buat kemarin sebenarnya. Nah, ini kemungkinan besar polanya seperti ini indeks dolarnya kalau di trading view-nya. Nah, ini selama nggak di atas ini 9637 ya juga kemungkinan besar ini sama yang kita buat tadi nanti ngedrop ke arah ini nanti. Jadi ini kita pindahkan. Kan ini sebenarnya analisa yang kemarin nih. Saya buat waktu hari Minggu karena biasanya kalau hari Minggu saya biasanya mapping-mapping untuk 1 minggu ke depan. Nah, kemungkinan polanya seperti ini. Selama nggak break area ini yang kita buat tadi. Untuk indeks dolarnya. Lanjut. Kita lanjut di pound sterling dulu. Di euro USD aja dulu. Euro USD ini masih cenderung kita juga posisi nge-buy sebenarnya untuk euronya. Untuk euro soalnya kita masih ada posisi nge-buy dari minggu waktu hari Jumat karena kita kemarin kan ada dua posisi euro USD dan pound euro USD dan gold. Goldnya ini kan udah kena TP di 17.9 1781 dan 1790. TP2-nya di 1790. Kita ngebayangnya kemarin di 1771 di 1772 waktu di NFP kemarin. Nah, jadi untuk pound sterlingnya ini euronya. Euronya ini kita masih ada posisi ngebay ya yang kemarin di 1792. Ini posisi kita kemarin. Jadi kita masih fokus ngebay untuk di euro USD. Jadi yang belum sempat masuk euro USD kemarin ini masih bisa lanjut. Kita masih fokus ngebaynya. Paling yang direvisi kali ini paling di area TP-nya. Kemarin ya, saya revisi ulang untuk area TP-nya. Untuk stop loss-nya kita pakai ini di area bottom aja. 17. Ini kita ada posisi di 1293 stop loss di 17 1179.
Stop loss kita sih cumannya lumayan kecil. Tuh stop loss kita. Ini area TP kita nanti. Ini TP1. Ini TP2. Nah, ini yang mau posisi buy limit boleh. Jadi euronya kita masih lanjut yang kemarin, tapi yang belum sempat masuk di Jumat kemarin ini masih bisa hari ini. Bisa masuk kok di harga sekarang. Jadi buy limit di USD harga 1,12 680 SL di 11 11.800 1 di 1.1350 buat 350. Nah, ini untuk tujuh lima 14.35. Nah, jadi ini untuk euronya buy limitnya di 1.1268 atau bisa juga ngebuy di harga sekarang di 1281 karena kita masih ada posisi ngebuy juga di 1292. Jadi masih bisa ngebuy di harga sekarang sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan ini menarik polanya. Nah, ini daily-nya ya paling ke area ini sebenarnya di 1244 paling jauhnya. Kalau yang masih mau turun untuk ini, ya, paling di ya, paling masih ke arah ini. Kalau yang masih turun sebelum ke sini. Nah, jadi sebenarnya ini Euro USD juga kita manfaatkan posisi untuk apa? Posisi koreksi semua sebenarnya kita bisa manfaatkan. Tapi lumayan koreksinya juga yang bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebaynya. Ya, oke kita lanjut. Jadi seperti itu ya untuk di Euro USD-nya. Nah, kalau kita perhatikan juga di Webull. Nah, ini Webull sebenarnya di area pivotnya kalau kita perhatikan. Pivot di H4-nya. Nah, ini targetnya nanti di 13.95. Hampir sama juga. Oke, kita lanjut. Untuk Euro Pound Sterling juga masih sama. Kita masih fokus nge-buy. Cuman kemungkinan besar dulu kita skip malam ini. Kita selesaikan dulu ini daily-nya. Nah, kemungkinan besar ini kita bisa manfaatkan besok atau di live trading kita selanjutnya di hari Jumat untuk posisi ngebuy-nya. Karena untuk sekarang ini agak berisiko kalau kita ngebuy sekarang. Penempatan stop loss-nya yang lumayan besar. Untuk pound sterling-nya. Nah,
jadi pound sterlingnya sebenarnya masih di area sama dengan ini. Masih di area ini juga. Nah, ini bisa saja cuma sampai di sini sebenarnya juga untuk pound sterlingnya. Nanti kemungkinan besar bolak-balik dia area ini. Nah, pound sterlingnya, range pergerakannya nanti. Nah, harap hati-hati juga di Desember ini biasanya itu pergerakan market cenderung sideways bolak-balik. Jadi harap hati-hati ya. Walaupun kalau kita perhatikan ini pound sterling kita masih fokus nge-buy juga. Ini. Ini cuman belum kelihatan ya. Takutnya ini kan masih dalam satu tren polanya seperti ini. Kalau ada pola seperti ini ya kita menunggu ini areanya ini. Jadi untuk pound sterlingnya itu paling bagusnya polanya. Nah ini kita buat seperti ini. Tunggu dulu break di area ini. Habis ini. Nah targetnya ini yang kita buat tadi. Di 3370. Nanti polanya seperti ini untuk pound sterlingnya. Lebih jelasnya arahnya kemana kita nunggu pola yang seperti ini. Karena untuk sekarang dengan pola seperti ini biasanya marketnya masih cenderung bolak-balik. Masih agak berisiko kalau kita manfaatkan di harga sekarang. Nah, paling seperti ini untuk pound sterling. Mudah-mudahan malam ini kalau untuk pound sterlingnya close di harga ini di 32. Sekarang di 3199. Mudah-mudahan malam ini close di 3215-an. Jadi besok kita bisa manfaatkan untuk posisi ngebanya atau di hari Jumat. Mungkin ini selanjutnya nanti di hari Jumat pada saat kita live trading lagi di Jumat jam 7 malam. Nah, mungkin kemungkinan besar dapatnya di situ untuk area buy-nya. Jadi kita menunggu konfirmasi hari ini aja dulu. Mudah-mudahan close-nya di atas ini, di area ini di 3215-an untuk kita untuk nge-buy. Besok juga sebenarnya bisa sih. Kalau misalkan close-nya market pound sterlingnya ini di 3215-an. Jadi kita bisa manfaatkan untuk posisi nge-buy-nya. Nah ini. Nah ini coba kalau kita perhatikan juga di yang sudah saya buat. Nah ini. Nah kita nunggu close-nya di atas ini. 32 kalau di area ini di trading view di 3225. Nah ini. Kita menunggu di area ini. Kita lihat gelombang-gelombang kecilnya kan sebenarnya seperti ini. Ya gitu. Paling seperti ini. Nah nanti di sini nanti kita untuk posisi ngebuy-nya. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan pola seperti ini untuk pound sterlingnya. Kita nunggu close di atas 3220-an lah malam ini untuk posisi ngebuy kita besok. Jadi dicatat aja untuk pound sterlingnya. Nah, saya buatkan aja untuk pound sterling ya. Untuk GBP USD besok GBP USD syarat buy besok jika harga close malam ini di atas 1.3220-an 32. Nah ini. Jadi ini untuk buy besok ya untuk pound sterlingnya. Kita nunggu close dulu malam ini di atas 32 salah 32
jika malam ini close di atas harga 1.32250. Nah ini salah tadi, bukan 32.500 tapi 3225 jika close-nya malam ini. Itu pound sterlingnya ya. Jadi kita dulu menunggu ini, close dulu di sini. Nah, nanti besok posisi ngebaynya nanti tutup di arah ini. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan nanti. Nah, jadi jika malam ini close-nya di atas 3220, berarti di hari Kamis, Jumat, sampai Kamis, Jumat, Senin itu bisa kita manfaatkan posisi ngebaynya. Cuman area-areanya yang bisa kita manfaatkan cuma sampai 50 sampai 100 pips ya untuk targetnya. Nah, tapi nanti saya coba buat untuk targetnya nanti di live trading di hari Jumatnya. Tapi polanya seperti itu untuk di pound sterlingnya. Oke, kita lanjut. Crude oil. Sebelum kita ke Hang Seng, kita coba lihat dulu crude oilnya. Sambil jawab pertanyaan dari Ibu Agustin Merdekawati di YouTube ya. Arah oil. Oil. Nah, oil ini juga sempat kita bahasakan di live trading kemarin ya di Jumat, bahwa gold itu masih targetnya di TP1-nya di 70.00. Ini kemarin ini masih di harga di area ini 6820. Cuman karena stop loss-nya yang terlalu besar di sini 6500, makanya kita nggak nge-buy. Cuman itu aja permasalahannya. Walaupun sebenarnya arahnya masih menguat ya. Yang sempat ngikutin live trading kemarin, targetnya itu di 70 dan 73. Ini sebenarnya udah kesentuh semua sih. Nah, kemungkinan besar untuk crude oil-nya ini masih sama. Targetnya masih ke 7545 sebenarnya Bu Agustin. Cuman harap hati-hati, kemungkinan besar dulu koreksi ke arah ini. Ini 69 atau 70. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti. Nah, ini coba kita hapus saja yang kemarin ya. Coba kita buat ulang dulu. Saya buatkan. Nah, untuk area-area targetnya. Nah, ini stop loss-nya, ini TP2-nya. TP1 ini. TP2. Hmm. 6950 sampai 70.00. Ya, jadi kemungkinan besar polanya masih sama seperti ini. Untuk crude oilnya masih fokus nge-buy juga. Jadi buy limit CLR di 6950 70.00 sell. Nah, ini untuk crude oilnya nanti untuk targetnya bisa kita manfaatkan. Untuk crude oilnya.
Nanti tinggal kita lihat aja ini masih bisa koreksi atau bisa juga masih lanjut ke ini. Tapi untuk posisi buy stopnya paling amannya ini di 73. Ini di 7300, berarti targetnya itu ke 7400. Untuk posisi buy stopnya, stop lossnya di 7083. Ini bisa juga seperti ini. Atau skenario kedua, ini berapa tadi? Tujuh tiga kosong lima TP 7405 TP2 di 7600 SL 70 80. Nah, bisa juga seperti ini untuk skenario kedua untuk crude oilnya. Jadi kalau misalkan nggak sampai kena buy limitnya, ini bisa kita manfaatkan untuk posisi di sini buy limit, buy stop. Nah, targetnya ini 2. Kalau ini masih lebih sebenarnya lebih bagus seperti ini sih, buy stop karena stop lossnya lebih kecil daripada kita buy limit. Nah, kemungkinan besar itu area stop lossnya di sini 7085, area ngebuy-nya nanti di sini 73 di 7310. Nah, ini area TP-nya. Nah, itu skenario kedua misalkan harga nggak sempat kembali lagi ke 7000. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Coba kita lihat dulu euronya. Ah, euronya udah balik ya. Nah, ini udah. Oh, udah kesentuh juga ya buy limitnya. 1268. Oh iya. Jadi ini bisa kita manfaatkan posisi buy-nya. Pound sterling. Nah, ini pound sterlingnya kita nungguin ya. 3225 di atas sini. Yang kita bahasakan tadi. Kita lanjut. Hang Seng. Mana Hang Seng? Nah, ini dia Hang Seng. Hang Seng ini menarik juga. Untuk analisa Hang Seng, hapus dulu. Hang Seng sebenarnya ini harap hati-hati ya. Nah, ini kemungkinan besar di bulan 12 ini Hang Seng ini jatuhnya sideways kalau kita perhatikan di H4-nya. Nah, ini arat. Nah, ini kemungkinan besar polanya seperti ini. Hang Seng habis itu balik lagi di arah ini. Nah, habis itu kembali lagi ke sini ke area ini. Nah, ke area ini. Nah, kemungkinan besar Hang Seng polanya seperti ini. Nah, jadi sideways. Tapi ini bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Kita bisa manfaatkan untuk posisi buy limit. Ada suara masuk ya. Sedang arwah kita mengenal Madini toh. Nah, ini seperti ini untuk Hang Seng-nya. Nah, kita bisa masih manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya nanti. Cuman harap hati-hati karena ini kemungkinan besar ini Hang Seng cuman bergerak di area ini yang kita blok. Nah, ini nih. Cuman di area ini nih di 24 486 dan 23820. Ini arah pergerakannya untuk Hang Seng. Nah, jadi untuk posisi ngebuy-nya tinggal kita tunggu dulu untuk untuk posisi buy limitnya.
Nah, kalau melihatnya ini sih di Hang Seng ini polanya seperti ini nanti. Oke, saya buatkan areanya untuk posisi ngebuy-nya. Area. Nah, ini stop loss. Nah, ini buy limit. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Jadi Hang Seng buy limit harga 23.700 sell 23 TP1 di 24 168 24.500. Nah, ini untuk Hang Seng-nya. Cuman harap hati-hati ya untuk Hang Seng-nya. Saya mungkin rekomendasikan misalkan kena harga di area ini nanti di area buy limitnya. Kalau bisa diambil di TP1 aja dulu. Karena kemungkinan besar nyampe di TP1 ini masih koreksi ke area ini. Balik lagi. Habis itu baru lanjut ke TP2-nya. Mungkin dasar polanya seperti itu untuk Hang Seng. Berarti arahnya masih naik bro ya? Masih Pak, ini masih kategori koreksi. Ini bisa kita manfaatkan sih. Oh, oke deh. Iya. Ini posisi ngebanya ini lumayan bagus sih polanya. Kalau kita lihat Hang Seng. Nah, ini bisa kita manfaatkan di area 50%. Nah, pas di sini di area TP. Oh, TP-nya itu ya. Di TP2 kita ini 50%-nya. Tapi jaraknya udah panjang bro itu dari 25.600-an ya. Iya. Sampai ke 23.000. Iya. Lumayan panjang. Ya, jadi mungkin besar ya hampir sama polanya nanti di area ini. Jadi nanti di area Oh ini nanti iya, kayak W bolak-balik. ini ya. Ya, nanti di sini bolak-balik lagi. Sama dengan pola yang ini. Iya. Nah, kalau kita perhatikan ini berapa hari ini dari 09.20 ini hampir sebulan ini. Jadi kemungkinan Bulan ya, besar hampir hampir sebulan. sama juga di sini. Jadi sampai bulan Masih depan berat-berat lah. Jadi ya sesuai lah dengan kemungkinan besar di bulan 12 ini sampai pertengahan bulan saat itu pergerakan di Hang Seng itu sideways cuma bolak-balik di area ini. Cuman bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Oke, kita lanjut. Coba kita dulu lihat di S&P. S&P ini menarik juga. Sempat kemarin juga kita analisakan untuk S&P-nya. Nah, ini udah balik ya. Jadi sempat juga kita bahasakan kemarin untuk S&P itu cuma paling sampai di area ini. Ini di area yang TP yang kita buat kemarin. Di 4550. Cuman harap hati-hati ya. Ini udah agak ketinggian. Nah, cuman kemungkinan besar balik lagi ke area ini. Sekarang dia 4690, paling kembali lagi di 4650. Nah, ini kemungkinan besar nanti bermain di area ini lagi. Jadi untuk malam ini kita skip untuk ini. Coba nanti kita lihat di hari Jumatnya. Nah, kemungkinan besar di area ini lagi bermain.
untuk S&P-nya. Yang mau spekulasi untuk apa scalping, ini bisa scalping nge-sell sebenarnya ini. Scalping nge-sell tapi pasang stop loss di area ini. Kalau mau scalping. Nah, ini 4750. Yang area-area TP-nya ini 4650. Nah, habis nyampe di sini mau nge-buy lagi, targetnya sampai ke area ini. Jadi buy sell aja di area ini nanti. Nah, seperti itu tuh S&P-nya. Kita bisa memanfaatkan posisi ini nanti scalping dengan target 4650. Cuman harap hati-hati dulu ya. Karena daily-nya belum selesai. Paling bagusnya sih besok atau di hari Jumat. Ini bisa kita manfaatkan juga nanti di live trading selanjutnya. Coba kita lihat, coba kita kembali dulu di goldnya. Goldnya belum nyentuh ya. Nanti kita nge-buy di masih sedikit lagi. Ini 1782 lah. Itu di 80 untuk posisi nge-buy-nya. Dapat kok ini sebentar. Dapat di 1780 yang mau coba-coba scalping nih bisa 1780 nge-buy. Targetnya di 1786, 1790. Nah, range perbaikannya itu seperti itu biasanya gold kalau lagi dalam kondisi sideways. Coba kita lihat dulu kembali Euro USD-nya kita masih fokus nge-buy. Yang belum sempat nge-buy silahkan bisa masuk kok di harga sekarang. Karena sebenarnya udah nyampe juga ini di buy limit di 1268. Ini jadi yang kita bisa manfaatkan malam ini gold posisi nge-buy, Euro USD bisa nge-buy sekarang. Hang Seng mana tadi? Hang Seng. Yang suka transaksi Hang Seng ini besok, paling besok pagi sini. Jadi standby aja besok di open market ini Hang Seng di jam 8 pagi yang mau coba-coba nge-buy Hang Seng untuk besok. Nah, untuk Nasdaq sama juga dengan S&P-nya. Nah, cuman kemungkinan besar nih bermain di pola ini. Nah, kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar rata-rata market bakalan settle di bulan ini. Nah, ini jadi S&P dengan Nasdaq sama. Sama juga nanti harga bermain di area ini. Nah, polanya seperti ini nanti untuk di Nasdaq-nya. Ini juga bisa kita manfaatkan posisi posisi sell nanti. Targetnya ini di 16.200 sekarang di 16.372 targetnya ini. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Untuk Nasdaq-nya. Untuk Aussie kita skip malam ini karena masih sama juga, masih bolak-balik di area ini. Range-nya hariannya juga udah dapat, nggak terlalu besar. New Zealand ini sama juga. New Zealand ini paling di area ini juga sama. Paling sebentar menguat targetnya ke harga ini. Nah, ini paling ke area untuk New Zealand. Nah, targetnya itu di 0,6928. Nah, ini bermain di area ini nanti. New Zealand-nya di Delhi. USD Kanada kan sebentar ada ada news. Nanti coba kita lihat USD Kanadanya, tapi kemungkinan besar ini USD Kanadanya masih melemah ya. Nah, ini USD Kanadanya masih mengejar ini. Nah, ini sebenarnya masih fokus nge-sell. Nah, ini
USD Kanadanya. Jadi untuk USD Kanada siap-siap nge-sell aja ini. Nah, paling bisa kita manfaatkan posisi nge-sell di area ini di 1.2643, stop loss-nya itu di 1.2665, TP-nya itu di 2592. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti. Nah, ini saya buatkan ini USD cut sell harga 1.2643 22630. Dua 6860 TP di 1.25920. Nah, ini untuk USD Kanadanya. Nah, kemungkinan besar bentar menguat ini. Kemungkinan besar polanya seperti ini untuk USD Kanadanya. Nah, kita masih fokus nge-sell USD Kanada. Nah, selama nggak di atas harga ini, kita masih fokus nge-sell. Ya, kita lihat dulu goldnya udah sedikit lagi belum kena ya. Masih Euro USD udah, ini udah running ya Euro USD. Pound sterlingnya kita nunggu besok, tunggu di atas harga 3296. Ya, jadi mungkin seperti itu Pak Ardi, live trading kita. Jadi harap dicatat aja yang analisa kita malam ini. Oke, bagi teman-teman trader juga khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang, mungkin bisa dicatat ya apa yang tadi sudah di share di chat ataupun yang di YouTube ya di kolom komentar. Ambil sekiranya instrumen yang biasa Anda transaksikan. Jadi Anda tahu karakter instrumen tersebut. Misalnya terbiasa transaksi Euro USD misalnya. Nah, paling nggak kan sudah paham nih, oh Euro seperti ini, seperti ini. Nah, itu bisa Anda ambil, Anda kolaborasikan dengan analisa Anda. Kalau misalnya searah, nah mungkin paling nggak bisa lah ya untuk segera mengambil keputusan. Nah, tapi kalau berlawanan arah, nah itu mungkin untuk jadikan edukasi. Nah, jadi karena kita live trading ini sifatnya edukasi ya, kita lebih ke edukasi. Jadi disclaimer, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Yang penting dalam transaksi selalu menggunakan dan memperhatikan risk management dan money management. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Rudi. Oke, terima kasih untuk teman-teman trader yang sudah lihat acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Juga terima kasih khususnya untuk nasabah GK Invest Cabang Semarang. Nah, ini bagi Anda yang ingin bertransaksi, ingin mencoba MetaTrader 5 GK Invest, bisa langsung menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Ataupun kalau misalnya Anda ingin memanfaatkan atau ingin tahu lebih lanjut mengenai program yang ada di GK Invest, nah silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang ataupun tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa namanya program di GK Invest ada beberapa program yang secara cukup menarik, live trade, kemudian ada edukasi online, kemudian ada tools trading, ada fasilitas bebas biaya menginap. Nah, ini cukup menarik sekali. Nah, silakan semua informasi mengenai GK Invest bisa Anda dapatkan melalui tim sales atau tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trading pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya bagi Anda yang online di Zoom meeting, juga Anda yang online di channel
YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Ketemu lagi di program edukasi online GK Invest cabang Semarang. Besok hari Kamis kita ada edukasi online, kemudian di hari Jumat kita ada live trading di jam 7 malam. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trading pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Rudi Oktrianto dan teman saya Ardiansah, kita mohon pamit. Ketemu lagi di acara live trading periode berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.